Kemarin Ramadan saya bilang 5 menit saya mimpin Pak Jokowi manut sama saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Siapa yang diminta imam sholat dan tausiah? Gus Miftah. Artinya apa? Orang NU juga bisa, Pak. Saya mimpin sholat, makanya 5 menit Pak Jokowi manut sama saya. Saya takbir, Pak Jokowi takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Saya bisa perintah presiden, Pak. Saya mau sholat, saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Presiden bilang samina, aku saya manut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi sabil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Sayyidul Mahad panjenenganipun Kiai Salahuddin, begitupun rawuh panjenenganipun Kiai Haji Salahuddin, ugi para habaib panjenenganipun Habib Firdaus, saha tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, dan saya hormati segenap panitia pengajian halal bil halal Pondok Pesantren Darul Muttaqin dan Nahkoda Pelayan Suradadi, Bapak Ibu warga masyarakat Suradadi dan jamaah MTS Majelis Pinggir Sawah yang berbahagia. Makan roti, minumnya susu. Orang Suradadi, I love you. Saya yakin Pantura panas, tapi lihat wajah ibu-ibu jadi adem. Maka saya meyakini Anda yang kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedanya luntur. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu doa yang hampir pasti kita baca adalah doa sapu jagat, di mana secara substansi doa sapu jagat itu meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Yang pertama kita minta kepada Allah untuk memiliki dunia yang baik. Saya seringkali matur, ketika ngomong dunia itu bahasanya harus idhar, bukan ikhfa. Makanya fit dunya. Kalau dibaca infak menjadi fit dunya. Tapi bahasanya jelas idhar, fit dunya. Artinya apa? Urusan dunia itu harus jelas, harus clear. Makanya Pak Camat jadi camat, gajinya juga jelas karena fit dunya. Jadi lurah jelas gajinya karena fit dunya. Yang gajinya ikhfa itu adalah tim hadroh, antara ada dan tiada. Tapi santai mas, kita hari ini berada di atas panggung yang sama,
dengan amplop yang berbeda. Ya, harus clear. Nah, maka kemudian apa? Supaya kita tidak meremehkan dunia, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Kamu kejar akhiratmu. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Apalagi kalau kita baca dalam surat Al-Mulk ayat 15. Ternyata di situ Allah perintahkan kepada manusia untuk apa? Untuk menjelajahi bumi ini. Berarti apa? Kita itu diperintahkan untuk piknik. Dalulan famsu fi manakibiha, itu piknik. Wa kulu min rizki, dan kulineran. Jadi mohon maaf mas, piknik itu perintah Allah. Fi manakibiha wa kulu min rizki. Kita boleh piknik dan kulineran. Artinya apa? Orang itu bisa piknik dan wisata kuliner kalau dia punya uang, kalau dia punya duit. Makanya bapak-bapak harus paham, hari ini cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Betul bu? Yang bilang Fred ini mesti cowok miskin. Jadi bapak ibu yang saya muliakan, artinya yang dikehendaki oleh Allah itu adalah hidup yang berkeseimbangan, di mana dunianya diperhatikan, mohon maaf, di mana akhiratnya diperhatikan. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi kalau hari ini orang bilang, saya nggak miskin, nggak apa-apa, yang penting saya dekat dengan Allah. Ini bahasa yang kebalik. Seharusnya apa? Jadilah orang kaya supaya lebih dekat dengan Allah. Saya pikir begini Pak, salah satu kelemahan pendidikan di Nahdliyin itu adalah pembelajaran tentang sikap sederhana yang salah. Kita sering mengatakan kepada anak-anak kita, sehingga ini menjadi mindset yang terbentuk di opini anak-anak kita. Le, kue kiri rapopo, sing penting rajin sholat. Seharusnya bahasanya adalah, le, kue sugih rapopo, sing penting rajin sholat. Jangan dibalik, ibu-ibu juga begitu. Aku golek mantu kiri rapopo, sing penting sholat. Salah. Aku golek mantu soleh rapopo, sing penting sugih. Sehingga kemudian apa? Target fi dunya hasanat wa fil akhirati hasanat ini tercapai. Bu, kan Anda sering bilang jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan, betul? Kalau dulu kebutuhannya cuma ada dua, kebutuhan primer sama sekunder. Sekarang ada satu lagi, kebutuhan glowing. Makanya di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong-golong. Ibu bapak, ini perlu saya sampaikan apa? Tadi Pak Kiai Solahuddin sudah membahas tentang halal bihalal. Betul? Coba, ini kan di sini banyak nelayan nih. Nah, kodak. Saya yakin jangkarnya panjang-panjang. Suaminya nelayan, Bu. Kasihan, ketemu sebulan sekali. Setahun. Tapi kalau ibu suaminya nelayan, Anda aman. Santai, Bu, di tengah laut, nggak ada sarkem, Bu. Aman, Bu. Ada keprimen. Jadi ada cerita nelayan, Pak. Begitu masuk ke laut, nelayan perahunya bocor. Ini nelayan ini nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Karena perahunya bocor, dia takut tenggelam. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan,
tolong dong, perahu saya bocor, ditambal. Walaupun saya nggak pernah sholat, please saya minta maaf hari ini wahai Tuhan. Akhirnya Allah berkenan menambal kebocoran perahu itu. Begitu perahu sudah ditambal, nelayannya bisik-bisik sama temannya. Ternyata Tuhan gampang dibohongi. Begitu mendarat ke pelabuhan, rumah nelayannya kebakar. Akhirnya nelayannya teriak-teriak, Tuhan, urusan laut jangan dibawa ke daratan dong. Masa Allah dendam? Fidunya hasanah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, mindset ini harus dirubah. Apa? Bahwa orang Islam itu harus mapan, betul? Bahwa orang Islam itu harus kaya. Ada keinginan, sehingga kemudian apa? Saya meyakini, idza shadaqal asmu wa duhas-sabil. Kalau niatnya itu baik, pasti ada jalan. Kalau bahasanya Gus Miftah, idza shadaqal asmu wa duhas-subul. Kalau niatnya baik, pasti akan ada banyak jalan. Maka kita sering mendengar bahasa banyak jalan menuju Roma. Nah, pengajian seperti ini adalah memberikan motivasi, memberikan solusi, tidak hanya persoalan akhirat, tapi juga persoalan dunia. Saya berani mengatakan itu Bapak Ibu, saya dulu santri, kemudian saya kuliah, saya menikah. Saya menikah dalam keadaan miskin kuadrat. Walaupun bahasanya kayak 7 turunan, persoalannya saya keturunan nomor 9. Ustaz Aduman. Apa Bu? Miskin. Maka saya sering bilang, sampai ketika pernikahan saya pun buat undangan saya nggak mampu. Jangankan untuk catering, nyuguh tamu apa adanya. Waktu itu saya bilang sama istri saya, yang lamar istri saya 3 orang. 1 anggota DPR, 2 polisi, 3 pengangguran. Siapa? Ya Inyong. Ini kalau pakai logika saat itu, kira-kira istri saya pilih siapa, Bu? Pilih DPR sama polisi. Tapi saya bilang sama dia, kamu pilih polisi silakan, pilih DPR silakan. Tapi saya punya rencana seperti ini. Ternyata istri saya pilihannya tepat. Pilihannya tepat. Kebetulan saya orang yang tidak pernah pacaran. Saya pacaran bukan karena saya gak laki, tapi karena memang gak ada yang mau. Oh, sami mawon Bu. Sorry, ketika dulu saya kuliah gak ada satupun yang mau. Kenapa? Karena saya miskin. Maka waktu itu saya bilang, kenapa saya jomblo? Sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Makanya kalau hari ini santri terprovokasi pacaran, Anda salah. Saya dulu gak pacaran. Ya karena gak ada yang mau. Tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka-mereka yang dulu gak mau sama saya. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, akan ada banyak perempuan yang menyesali. Betul Bu? Kalau Pak Camat ini beda. Di balik kesuksesan seorang suami, ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Ibu? Pak Lurah juga. Mana lurahnya? Oh ini lurah. Ini camat. Ini lurah. Lurah semuanya. Loh, camatnya mana? Oh camatnya minggat. Maka bro. Oh break. Ini Pak Lurah. Ini lurah mana? Surat Hadi ini. Lupa, Purwa Abah, abahnya Purwa. Lupa. Orang ikut demo ke Jakarta nggak Pak? Ngapain? Urusi rakyatmu. Ngapain kamu demo? Apa demo-demo itu tujuannya katanya untuk memperpanjang masa jabatan. 6 tahun saja Pak Lurah, hisapnya berat. Apalagi 9 tahun. Kalau Pak Lurah jadi lurah 9 tahun, hisapnya berapa? Alasannya apa? Supaya warga tidak konflik Gus. Alasannya bukan itu.
Kenapa lurah minta perpanjangan 9 tahun? Karena mudanya durung bangun. Semakin panjang masa jabatannya Pak Lurah, semakin lama hisapnya. Sudah Pak Lurah 6 tahun 3 kali selesai lah. Itu isu santong ruangan aku pingin. Asik pada baik. Masih malah kacamata ireng. Melu inyong. Mata sawang kayak tukang melas. Keseimbangan inilah yang kemudian harus kita pikirkan. Bagaimana kemudian orang Islam ini tidak hanya kaya akhirat, tapi juga kaya dunia. Makanya di mana-mana saya bilang, kenapa saya itu ngefans dengan Imam Abil Hasan Asadili. Ini tokoh sufi, ulama tasawuf, tapi orang yang sangat kaya raya. Bu, kan kesannya selama ini anak-anak itu kalau disuruh milih cita-citanya apa, rata-rata jarang biayanya pengen jadi kiai. Dulu jarang. Kamu pengen jadi apa nak? Polisi. Kamu pengen jadi apa nak? Dokter. Betul bu? Kamu pengen jadi apa? Pegawai negeri. Jarang kalau ditanya. Kamu pengen jadi apa? Lebih. Gak ada. Lebih. Pak Budi itu namanya apa? Lebih ya. Yang ngurusi orang mati itu namanya apa? Lebih. Pikirnya apa? Malu. Kalau cuma jadi kiai, nggak bisa kaya. Siapa bilang Gus Miftah kiai? Aku nggak bilang. Karena aku kiainya artis. Sombong matamu, sombong. Bu, kiai itu kan harus ngurus semua lini. Ada kiai yang ngurus orang pedesaan umpamanya. Kayak Pak Kiai sini, Pak Kiai siapa tadi? Salahuddin. Ya, maklum. Ada kiai yang ngurusi orang-orang di pedesaan, di perkotaan. Kebetulan saya ditakdir oleh Allah sebagai orang NU yang ngurusi pengajian artis dan selebritis. Supaya apa? Orang NU ini ada di mana-mana. Kemarin Ramadan saya bilang 5 menit saya mimpin Pak Jokowi. Pak Jokowi manut sama saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Forum Silaturahim Ketua Umum Partai Politik. Ada Muhaimin Iskandar, Ketua PKB. Ada Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Ada Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Ada Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Ada Pak Mardiono, Ketua Umum P3. Ada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Siapa yang diminta imam sholat dan tausiah? Gus Miftah. Artinya apa? Orang NU juga bisa, Pak. Saya pimpin sholat, makanya 5 menit Pak Jokowi manut sama saya. Saya takbir Pak Jokowi, takbir. Saya rukuk Pak Jokowi ikut rukuk. Saya bisa perintah presiden Pak. Saya mau sholat, saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Presiden bilang samina, ya aku saya manut. 5 menit ya, lumayan. Maksud saya apa? Anak-anak santri pondok pesantren apa ini Pak? Darul Mutaqib. Kamu gak usah berkecil hati. Ternyata jadi gay juga bisa keren, betul? Betul, lebih keren daripada lurahnya. Pak Lurah Tri Susanto kok wajahnya kayak Pak Osman Sabta ya? Betul. Masih saudara. Oh iya, ini Pak Lurah Tri Susanto masih saudaranya Pak Jokowi. Jadi begitu ketemu Pak Jokowi harus bilang, saudara siapa? Sabar ya Patria.
Demo aja berani, masa dibully Gus Miftah nggak berat. Tapi insya Allah lolanya sini mamur ya Bu ya. Buktinya perutnya besar. Tapi mesti mana mesti lepet. Iya kayak Protes, mana ini gede ya. Ini lo percaya di ngomong. Batu. Ya ini, kan saya punya teori. Laki-laki kalau perutnya besar, burungnya kecil. Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya. Itu kurang ajar ya. Gak ada bukti waktu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya begini, kenapa saya ngefans Imam Abil Hasan Asyadzili? Saya pengen mengijazahkan ini kepada para nakoda, Bapak Ibu semuanya. Doa yang biasa dibaca oleh Imam Abil Hasan Asyadzili sehingga beliau menjadi kiai yang kaya raya. Mau Bu, saya kasih doanya? Ya, nanti saya sampaikan habis maghrib. Terus balik. Beda kalau Nabi. Dulu ada sahabat Nabi yang berdoa minta miskin. Namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini orang salah satu 8 orang yang masuk Islam pertama kali. Ini kayanya minta ampun, Pak. Saking kayanya dia minta miskin. Sama aja Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah membaca satu doa di mana beliau minta miskin. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wa surni ma'zumratil masakin. Dan besok kumpulkan aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad berdoa minta miskin? Karena saat itu Nabi Muhammad kaya. Lah, orang surat tadi gak usah berdoa minta miskin. Belum berdoa sudah. Ada BLT rakyat. Ada BLT yang punya mobil ngakunya miskin. Karena gak kebagian, akhirnya lurahnya dicurigai. Jangan-jangan jadi BLT saudaranya sendiri. Yang bilang betul tuh karena gak kebagian. Jadi lama-lama kayak ini kosong tuh. Masa pengajian pindah kursi 3 kali? Kalau Nabi Muhammad sampai aja Bu, mungkin visi kita jauh tapi hati kita dekat. Sapi bohong. Apa Bu? Nggak kelihatan. Oh, matamu katarak. Begitu setia kapan bang? Apa? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya berdiri apa duduk? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Oke. Saya tak begitu saja Bu, kebetulan saya pas puasa hari. Makanya kenapa dari tadi nggak ada subuhan. Ini saya mas puasa. Karena saya itu orang yang ditakdir oleh Allah, alhamdulillah rajin puasa. Saya sepanjang tahun Pak itu puasa Daud. Terakhir dari tahun 2016 sampai sekarang. Berarti saya puasa Daud sudah 9 tahun, 8 tahun. Alhamdulillah, sehari puasa, sehari tidak. Walaupun saya sehari ngaji 4 kali, masih puasa.
Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga dawuh. Jadi ya orang beriman. Bocah hati ganti seragam. Jadi ganti seragam apa ganti orang? Oh ganti orang. Pas. Beda hati loh. Ini yang gede ini siapa? Vokalisnya? Lord. Mereka cilik yang mic-nya ini. Nah, ada BLT kalau semuanya ngaku miskin ya Pak Lurah. Jadi gitu Pak Lurah. Jadi Lurah itu berprestasi jangan minta dipuji. Kalau salah siap-siap dicaci mati. Jadi Lurah itu di mata warganya seperti gula di dalam kopi. Gula tanpa kopi, kopi tanpa gula rasanya pahit. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Kenapa bikin kopi nggak ada gula? Kalau bikin kopi kemanusiaan, yang disalahkan gulanya apa kopinya? Tetap gulanya gawe kopi kakean gula. Pokoknya yang salah itu pasti gula. Itulah Lurah di mata rakyatnya. Ada rasanya, tapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Iya. Orang senang wis Pak Lurah. Slow banget. Pokoknya Lurah kalau mau ikut pengajian Kusmta insya Allah selamat. Amin. Lurah-lurah yang ketangkap polisi itu penyakitnya cuma satu, untal dana desa. Jadi kerja. Ini hasil sama untal dana desa sih. Pak Hasim sama Pak Trisani, Tri Susanto langsung bisik-bisik. Kayaknya salah ngundang kiai. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu siap-siap dulu ya. Nanti kamu hadroan setelah Isya ya. Sabarnya tinggi kan. Sabarnya dulu. Tuh. Pada. Coba Bu, kita itu termasuk kategori yang mana sih sebenarnya? Bener-bener miskin atau pura-pura miskin atau mentalnya miskin? Supaya Pak Lurah nggak pusing dibagi BLT. Bu, saya itu membagi demikian Bu. Sebelum saya lanjutkan rahasia kaya Bu. Mudah-mudahan nakoda dan nelayan di Surat tadi kaya semua. Punya kapal sendiri-sendiri, amin. Tapi betul. Kalau melaut setahun sekali baru pulang. 3 bulan. Lah kalau ini kapan? Titip. Kok pergi? Itu jaga sing lanang kena gawe, sing wadon rumah ya dijaga ya. Malah nyanyi-nyanyi. Wih, ojo tengah-tengah. Mampir. Bojone ya ora ning omah. Wah, Hasim liwat. Oke, thank you. Kono dengan Tanjung Perak Praune Kobrol. Monggo binarak kamar kula tasih kosong. Jangan ya, dijaga ya Bu ya. Suaminya mencari nafkah. Istri yang baik itu ciri-cirinya menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suami. Maka istri di rumah, 1, jaga kehormatan dirimu. 2, jaga kehormatan harta suamimu. 3, jangan menerima tamu kalau tidak ada izin dari suamimu. 4, jangan keluar rumah kalau kamu tidak diizinkan oleh suamimu. Cukup di rumah. Apa? Gak bisa telepon, kecuali pakai akad. Akadnya apa? Sebelum berangkat, suami bilang sama istri, Beb, kamu boleh keluar rumah kalau ada urusan penting. Jangan keluar rumah kalau nggak ada urusan penting. Malah telepon-teleponan kalau kancane SM. Apa? Bujurnya semangat. Ya besok maning goblok.
Alasan balik. Jaga kepercayaan suamimu. Kamu gak usah cemburu dengan pelaut. Kalaunya cuma sama ikan. Jadi siapa? Ada di tengah laut. Ada pak. Kok aku melu? Coba dia termasuk yang mana? Yang pertama, ibu bapak. Orang yang benar-benar miskin akan diam. Karena dia paham bahwa mereka ditakdirkan menjadi orang miskin. Menerima. Ini kalau orang sadar diri, kalau dia orang miskin itu, dia sadar akan diam. Kemudian yang kedua, orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka miskin. Ini yang miskin apa? Mentalnya. Bungo-bungo, aku kere kiai, aku kere Pak Lurah. Ini mentalnya yang miskin. Kalau benar-benar miskin, nggak punya mental miskin, dia tidak akan teriak. Kemudian yang ketiga, orang yang serakah akan pura-pura miskin, walau paham mereka tidak miskin. Ini siapa? Punya mobil tapi minta BLT. So, hapstama. Ada. Oh iya terkaki. Ya menunggu. Jilbabnya pink. Yang jilbabnya hitam insya Allah. Lebih parah. Yang terakhir apa? Orang-orang yang hebat akan selalu berusaha memberi dan berbagi, walau sebenarnya mereka miskin. Bu, Anda pilih yang mana? Jadilah yang keempat. Terus menjadi orang hebat, tetap memberi walaupun dalam keadaan miskin. Apa yang kita beri, Gus? Apapun yang kita milih, semampunya. Makanya kan satu hadis yang sering saya pakai, saya ingatkan ke jamaah itu apa? Bu, kalau ada pengajian seperti ini, tolong jangan pernah bilang aku dapat suguhan apa, tapi harusnya bilang aku bisa bantu apa. Bukan aku dapat apa, tapi aku bisa nyumbang apa. Kan sering hadisnya saya baca. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bihi. Siapa yang punya ilmu, hendaklah dia sedekah dengan ilmunya. Ulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bimalihi. Hendaklah dia sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq biquwwatihi. Sedekah dengan tenaganya, rewang. Besok kok di Suladadi, di pondok seperti ini ada pengajian, sumbanganmu hanya 3. Yang punya ilmu, mulan. Yang punya harta, nyumbang. Yang punya tenaga, rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Wes orang mulan, orang nyumbang, orang rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu, Bu? Bagaimana dengan Pak Lurah? Mungkin Pak Lurah nggak murang, mungkin Pak Lurah nggak nyumbang, mungkin Pak Lurah nggak rewang, tapi pengajiannya numpang. Besok Lurah ibu dan Derek, ya menurut saya. Kalau nggak kuat bayar, bayarlah pakai BPJS. Masa bayar biaya nganggo BLT? Nah, bagaimana resep kayanya supaya kita tidak bermental miskin? Ayo cah, terus kita selesai episode apa borai ini? Wah, tuh kan HP baru. HP ini crossback kaya. Mana vokalisnya? Oh, iya vokalisnya. Otaknya kita mau ngomong ya. Ya, anak sini ya, kamu untuk vokalis saya. Iya. Otaknya gede temen ya. Kamu tak sabar sampai baik. Tahunya gampang polos ya.
Minta lagu apa? Ibu-ibu minta selawat apa? Jangan. Eh, Jangan. apa? Ikan di dalam kolam. Itu penting banget. Tapi modal dia itu penyanyi dangdut. Ikan di dalam kolam. Tapi kita beri nama ikan lembah. Bila ini janda di dalam celana. Jangan. Parla menang apa parla? Ikan di dalam kolam. Lurai itu temen. Tap. Oh, Lurai pengen nyawer katanya. Nyawer janda di sini. Iya. Dengan janda ngacau. Seketua ngacau bisa ngomong ya. Ya tua ya gitu janda ya kalau anak hadron nikah sama kamu kan anak hadron bisa mati duluan. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu pada luasa kepering. Bisa, ikan di dalam kolam. Udah, sini. Kamu di sini. Biar kelihatan. Sawah potong api. Gede mereka. Makan liwat ya? Umur kamu berapa, Mas? Makan mie. 19. Orang ini tua temen ya. Aja lu punya mel. Lawang lanang iki nang pulau. Lato-latone tisu. Oh, curhat. Ayo, lato-laton di dalam kolam ya. Etikat balato. Arane sama dia. Jenenge siapa? Belum. Mas. Kuliah di mana tuh, Mas? Pondok. Kuliah. Udah lulus kuliah. Oh, lulus SMA. Cita-citanya pengen jadi apa? Lurah, jangan orang miskin. Pengen jadi apa besok? Anak-anak itu terus pede. Besok kamu ngelamar cewek, ditanya sama mertuamu, Mas, pekerjaanmu apa? Jawab, penerbang. Pesawat apa? Hydro Airline. Paling mertuamu bilang, bocah Hydro modalnya cuma sarung. Kamu bilang, jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya goblok gak isi gua. Apa Bu? Sawer. Kamu mau disawer? Tak sawer atau bukan? Sampai lagi ya. 15 tahun siapa? Aku bingung, duitku banyak. Kurin yang menjalot. Apa? Oleh tapi sini manggung. Gue seribu kayak peta infak. Tidak, kayak sini dia. Jangan lupa penting. Jangan bahaya. Pengajian penceramah Pak Dampok. Kisah kami beda. Itu aneh. Apa cenderung? Sini ya. Gimana ini? Lur aja kok.
Kayak Ciman bener korupsi, bener korupsi Hasim. Ini siapa yang jawab mana? Anjing jalo. Ini mau tidak? Yes. Ini sama mana jalo kok? Ini miskin sekali kan nabi. Nen? Anak calon DPR. DPR nyumbang goblok. Oh sih. Indah semuanya. Mari kita hadiri pengajian sore hari ini. Kalau mau saya kasih, minta uang apa minta doa? Sedikit sekali loh. Wah ini ya cates. Ini mau bawa pulang Pak. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adefat, Adefat ayat tahlilan saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa langspat lu. Berkat banget. Tahlilan saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Tetep berkat ya. Kelasnya berkat ini. Salatullah salamullah. Rasulillah. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Kalau pengen rezekinya lancar, harus akur, rukun, apapun perbedaannya. Beda NU Muhammadiyah harus akur, beda partai harus rukun. Apapun perbedaannya. Besok beda pilihan caleg, caleg rukun. Gelem ngaji mau ngarepe nyalon tok. Rukun rukun. Takun. Betul? Besok pilihan pilpres juga harus rukun. Beda pilihan tidak apa-apa. Coblosan hanya 5 menit tok yang TPS. Baru gue seduluran maning. Gini apa badan? Nggak apa. Apa? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah. Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala yassir habibillah. Sing nurai kiri siapa? Apa Pak Hasim? Oh saya. Dari Susanto. Kisahnya apa jenenge iki? Surat dadi ngundang Gus Miftah. Lurah Tri Susanto lumayan gagah. Ana gajah atus ning belit najan gagah manuke. Tambahi 20.000. Allah lumayan mesti.
Asim yang jadok. Lu ngerti ya? Purwa hamba. Ini ada temen ya? Masa purwa hamba? Itu hambanya alas ya? Apa? Supakin. Pour in. Oh, purwa hamba itu pour in. Pour itu artinya murni. In itu di dalam. Iya. Padahal suka keluar dalam. Masuk keluar gitu loh maksudnya. Matane. Desa Purkin ratau ngundang Gus Miftah. Lurai kere orang kena, orang kena. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jalo diajari ngaji. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala syastil habibillah salatullah salamullah ala syastil habibillah. Sallu ala nabi Muhammad. Kalau suaminya pulang dari melaut, kamu di rumah dandannya cantik, pakai baju yang seksi, betul? Helm daster, bolong-bolong, kamu boleh sambal terasi, bekas kerokan, ada potongnya petil siji bisa pokoknya. Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu Surodadi, taline kotang dicemiteni. Ya ada suami itu yang cantik gitu. Suaminya pulang, langsung kamu teriak, Mas, untane mon siap. Bon, niki kula wene rahasia sufi. Pokok-pokok wong Solo dadi sugih kabeh. Sedekahe tambah kathah, amin. Keluarganya tambah sakinah. Kalau yakin jenengan tindak mriki niate silaturahmi, sila atine nyambung, rohmi atine kasih sayang. Sing gelem silaturahmi nak dongake dawa umuri, gampil rezekine, bunga atine, ilang masalahe, kondur lunas utange. Carane piye? Dibayar dewi-dewi. Nah, jatuh orang iso bayar lah dongake muga-muga sing utange lali. Syukur-syukur sing utange mati. Sama sing ngutangi Tri Susanto. Ya cuma mulai wis nomor 3 mulai kepriye. Diwaca dongane Imam Abil Hasan Asadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Sebida malik. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Itu artinya apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi' arzaqana, luaskan rizki kami, wala tahjubna biha an ukhrana, dan janganlah dengan rizki itu engkau menutupi dari akhirat kami. Artinya apa? Doa yang diminta oleh Imam Abil Hasan As-Sadili, doa minta kekayaan di dunia tanpa mengurangi nikmat di akhirat. Betul? Itu yang namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Lah, kesalahan Kiai NU itu Pak, satu. Di mana kesalahannya? Mencontoh Imam Abil Hasan Asadili perihal tasawufnya, tapi tidak mencontoh kayanya. Seharusnya apa? Padahal orang NU itu kan paling banyak torikonya Sadiliyah. Seharusnya yang dicontoh tidak hanya tasawufnya, tidak hanya soal sufinya, tetapi harus mencontoh kekayaannya. Saya sering kasih contoh. Imam Abu Hasan Asadi itu kalau pengajian bajunya mahal, serbanya mahal, sandalnya mahal, sepatunya mahal, bahkan kudanya mahal. Satu ketika Imam Abu Hasan Asadi pernah beli kuda yang gubernur Mesir tidak mampu membelinya, dibeli sama Asadi. Ketika pengajian dikritik sama jamaahnya, ini katanya Kiai Sufi, kenapa bermewah-mewahan, bajunya mahal, kopiahnya mahal, serbanya mahal, kudanya mahal. Kiai, Anda itu berlebih-lebihan, kata jamaahnya. Kenapa serban Anda mahal, baju Anda mahal? Apa jawaban Imam Abu Hasan Asadi? Aku sing duwe ra tau mikir, awakmu sing ra duwe kok malah mikir. Kita itu sering Pak orang duwe melu mikir. Ana wong mobile Alphard. Kayak mobile Alphard pajaknya setahun piro. Isine bensin entek piro. Engko bledos bani carane ganti keprimen. Iki rasa goblok-gobloke wong. Ora duwe melu mikir. Sing duwe mawon ora tahu mikir. Kayak saya kemarin santunan anak yatim, santri saya semuanya gratis. Orang mikir itu Gus Miftah mendapatkan uang bagaimana? Kok santrinya semuanya gratis? Padahal Pak Lurah, mohon maaf, santri itu kalau makan gunung Merapi pindah ke piring Pak. Saya yang punya santri banyak nggak mikir, Anda yang nggak punya kok malah mikir. Ketika ditanya, Kiai, kenapa pakaianmu mahal? Dia mengatakan, kenapa pakaian saya mahal? Seolah-olah pakaian saya mengatakan, libasi yakun, inni ghaniyun, aku kaya. Fala tarhamuni, jangan kau kasihani saya. Tapi kalau ada kiai bajunya jelek, sarungnya ngelinting, ambune klepak menyang, sandalnya swallow pisan. Seolah-olah pakaiannya mengatakan, inni fakirun, aku kere. Farhamuni, kasihanilah saya. Saya punya prinsip Pak, kalau saya ngaji bersama para artis di Jakarta, saya tidak boleh kelihatan lebih susah dibandingkan mereka. Saya punya prinsip, kalau hanya gara-gara pakaian yang saya gunakan, mereka menghinakan Islam dan dakwah, maka menggunakan pakaian wajib hukumnya mahal. Sehingga apa? Islam tidak dihinakan. Maka Anda lihat, kenapa artis-artis itu banyak yang ngaji sama saya. Sejak dulu zaman pernikahan Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Yeni Inka, Via Valen, ngajinya sama saya. Bahkan sekarang yang baru-baru, janda-janda, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista, Anissa Bahal, Ana Maning, idolane Pak Lurah Tri Susanto, Lu Cinta Luna. Bencong nggak? Kenapa Bu? Karena saya nggak mau menjual kesedihan saya di hadapan teman-teman saya itu. Saya ngurusi Mas Deddy Corbuzier dari tahun 2018. Saya yang mengislamkan Mas Deddy, saya yang menikahkan Mas Deddy, saya yang membimbing Mas Deddy. Tapi saya punya prinsip tidak boleh menerima serupiah pun dari Mas Deddy. Saya nggak mau kelihatan lebih miskin dibandingkan Mas Deddy. Sehingga apa? Deddy Corbuzier percaya sama saya. Betul Bu? Sehingga hari ini sudah lebih dari 250 orang masuk Islam melalui saya. Alhamdulillah. Maksud saya apa? Penampilan Kiai itu harus keren. Ganteng. Ya kayak iya tapi. Pendingannya Tri Susanto. Ya beda temen ya. Langkah-langkah.
Artinya apa? Santri-santri Baitul itu apa? Al-Muqarrabin. Darul apa? Salah terus ya. Kamu menyesatkan saya kamu. Oh kamu 20.000. Sampai mana saya ini? Ini pengajian saja nyantai dirinya ya. Orang nggak ayah sudah. Sehingga anak-anak Darul Mutakin punya harapan bahwa ternyata kiai itu bisa keren. Salahnya masyarakat itu satu Bapak Ibu. Di mana salahnya? Kalau ada artis minta fasilitas, orang akan mengatakan maklum artis. Tapi begitu ada kiai datang minta fasilitas, kiainya berlebih-lebihan. Ada artis dikawal polisi, artis. Tapi kalau kiai dikawal polisi, kiainya berlebih-lebihan. Ini apa yang mau bagaimana kemudian orang itu jadi kiai bisa bangga? Kalau kiai dibayar mahal, orang bilang, wah hubudunya, kiainya bertarif. Kalau artis, maklum artis. Kalau pola pikirnya seperti itu, selamanya anak-anak kita nggak mau yang pengen jadi kiai, semuanya pengen jadi artis. Betul Pak? Santri Darul Mutakin sekarang punya harapan. Oh ternyata bisa jadi kiai, bisa keren kayak Gus Miftah. Saya dulu Bu pernah disidang sama Kiai Dah Jasudi, pondok pesantren pelosok Kediri. Dipikir saya mau dimarahi, ternyata tidak. Gara-gara Gus Kausan bilang sama bapaknya, Abah, Gus Miftah ini kalau pengajian di pejabat, di kalangan orang-orang kaya, pengusaha, kepala daerah, mahalnya minta ampun. Bagaimana menurut Abah? Jawaban Pak Kiai Dah waktu itu membayai. Ro'a itu hakul mu'alim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Kalau hari ini ada orang dibayar mahal kayak Gus Miftah, apa beliau bilang? Harapan santri bisa menjadi orang keren. Ternyata jadi kiai juga ada yang keren. Betul Bu? Toh saya juga ngerti kalau saya diundang Suradadi. Nggak kayak saya diundang pejabat. Di Suradadi murah ketahuan. Saya pernah, saya mau cerita supaya anak-anak Darul Mutakin Anda punya harapan. Kata beliau apa? Harus ada yang berani kayak Gus Miftah. Mungkin saya dibully. Kiai apa? Orang bilang sama saya, Miftah goblok. Ora masalah, aku goblok payu. Kue alim ora payu. Dulu almarhum Ki Entus Susmono, bapaknya Mas Haryo ini. Itu wayangan kemana-mana saya sering dereki. Beliau itu statusnya sahabat saya, murid saya, soulmate saya. Sebulan sekali pengajian di pondok saya, ngaji kita ikam sama saya. Makanya saya sering bilang, kenapa tongkat ini kemana-mana saya bawa. Dari semua banyak tongkat yang saya miliki, ini yang sering saya bawa. Karena ini warisan dari almarhum Ki Entus. Saya hanya berharap kalau pengajian saya ada pahalanya, almarhum Ki Entus Susmono mendapatkan jariahnya. Amin. Pokoknya kemana-mana saya bawa. Makanya Pak Lurah, kalau pengen dapat jariah dari saya, yang ngasih apa gitu. Malah jalan duit ini orang kepingin. Dulu saya pikir, Mas Entus itu Bu, kalau wayangan ke Sumatera dibayar 200 juta waktu itu. Dibayar 150 juta. Saya mikir, sampai dia bilang begini sama saya, Gus, ilmunya diinyong baik. Ilmu sing nganggo Gus Miftah murah, sing nggawa inyong lara. Waktu itu. Jadi kalau beliau mau wayangan minta hadis, saya minta ayat, minta banyak hal dari saya. Waktu itu. Sehingga saya punya pikiran, ini santri harus bisa kayak Mas Entus. Bisa dihargai mahal. Kenapa Bapak Ibu? Saya pernah Pak Lurah diundang sama pejabat pengusaha batu bara. Saya disuruh ngaji barengan sama artis dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu. Buka Titi, Jos.
Saya disuruh ngaji 1 jam waktu itu, tahun 2019. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih amplop 150 juta. Kiai dikasih amplop 75 juta. Amplopnya saya kembalikan. Saya nggak usah nerima amplop, nggak apa-apa. Nggak, saya kembalikan. Loh kenapa Gus? Anda itu lucu. Penyanyi dangdut hanya nyanyi 5 lagu. Kamu hargai 150 juta. Kiai kamu undang untuk membangun norma, membangun akhlak, untuk pencitraan kamu sebagai pejabat, kamu kasih separuh. Saya bilang, kalau begini caranya, anak-anak Indonesia semuanya mengidolakan artis, gak ada yang mengidolakan kiai. Semuanya pengen jadi artis, gak mau jadi kiai. Kudu wani. Wani. Artinya apa? Bahwa kemudian kalau ngomong fit dunia itu ya harus ithad, harus jelas. Jangan ikhfa. Kalau ada kiai di desa ikhlas, ikhlas. Begitu dikasih amplop tipis masuk kamar mandi, loh, kamu sekian. Paling tuh orang karo bojone. Siapa panitiane? Hasim Lurah ini. Pantesan lurah kere. Jadi kok nonton berarti Terang deh, bagaimana cara mendapatkan supaya seperti Imam Abu Hasan As-Sadili? Baca surat An-Nahl ayat 97. Ini syaratnya. Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah? Barang siapa beramal soleh, siapapun, lurah amal soleh, camat amal soleh, polisi amal soleh, kamu amal soleh, guru-guru pondok amal soleh, ibu amal soleh. Amal solehnya perempuan itu gampang kok. Kata Nabi apa? Perempuan yang solehah itu ciri-cirinya satu, inna dorta ilayya saratka, dipandang oleh suami menyenangkan. Ingat, suaminya sendiri, bukan suaminya tetangga. Menyenangkan. Maka ibu-ibu, kalau suaminya pulang, tanya sama suamimu, Mas, sampean paling seneng nyawang inyong pas ke primen. Kok bujurnya bilang, aku sangat seneng lihat kamu pas pakai handuk. Lah, kamu pakai handuk terus. Loh, kalau bujurnya dia apa-apa ya? Saya punya jamaah di Purwokerto. Suaminya bilang, saya paling senang lihat kamu pakai baju semrawut habis keramas. Istrinya bener, pagi suaminya belum bangun, adus keramas baju semrawut. Sore suaminya pulang kantor, adus keramas baju semrawut. Setelah 3 bulan istrinya muntah-muntah. Suaminya seneng, yes, meteng. Bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah. Apa apilah solingat bagi perempuan di rumah saja? Yang kedua apa? Wa in amartaha atau agak, perempuan yang baik itu diperintah suaminya manut, jangan bantah. Bu, jangan ngeyel. Semalam saya tanya tuh disuruh di sana, laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, maka kamu banyak senyum sama suamimu. Mau anak keprima. Kamu ini macan ya? Iya, kemayun nih. Kamu nafsu sama aku ya? Perempuan yang baik itu bila diperintah suami taat. Khusus orang surat hati saya bilang, perempuan yang baik itu suaminya belum minta, istrinya sudah nawari. Oh senang temen. Sing lanang rong njaluk wedang, wedangin. Sing lanang rong njaluk kopi, kopi. Sing lanang rong njaluk sarapan, sarapan. Sing lanang rong njaluk susu. Malamila solihah min dzakarin wa unsa. Mau laki-laki mau perempuan, yang penting beramal soleh.
wa huwa mu'minun, syaratnya dia orang iman. Saya yakin semua yang hadir punya iman, amin. Semua yang hadir KTP-nya Islam, amin. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, selama dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang layak, termasuk orang Suradadi. Amin Allahumma amin. Ingat quote Gus Miftah siang hari ini, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Bisa jadi hari ini hidupmu kurang pantas karena mungkin amalmu belum pantas. Kenapa rezeki itu masih menjauh dari rumah kita? Barangkali ada di antara kita suami istri yang masih belum bisa rukun dan akur antara satu dan yang lainnya. Allah tidak akan pernah menurunkan rezekinya bagi keluarga yang tidak rukun. Allah akan menjauhkan hartanya dari keluarga yang tidak akur. Contoh, saya mau ngundang Pak Tri Susanto, Pak Lurah Selamatan di rumah saya. Begitu saya mau masuk rumahnya Pak Tri Susanto, Pak Tri Susanto sedang bertengkar dengan istrinya. Kira-kira saya jadi masuk apa balik? Balik. Kayaknya Pak Tri Susanto kira di kantor galak. Di rumah ketemu istrinya. Gak ada suami berani sama istri. Yang ada istri berani sama suami. Sehebat-hebatnya laki-laki kalah sama perempuan. Pak Lurah kalau di kantor kayak macan, di rumah kucing. Ronggulah ya Bu. Harusnya kan mau di Lurah kok janduk. Itu bagulnya itu dibagi saja, tak bayar sini. Makanannya dibagi saja sana. Tak belinya. Aku itu yang itu, dan ibunya itu kasihan jeraping baik. Nanti pulang coba dibuka lagi An-Nahl 97. Syarat supaya kita menjadi orang sukses, supaya hidupnya indah, supaya keluarganya sakinah, keturunannya soleh soleha. 97 bukan 197. An-Nahl 97. Niku diwaca dipahami kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah Rabbana wasi'alaina arzaqana wa la tahjubna biya an bukrana. Ibu-ibu khawatir dengan suaminya ada di tengah laut. Untuk suamiku yang sedang di laut, Al-Fatihah disolawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi kalau ibu-ibu di rumah mau membaca sholawat minimal 1000 kali untuk keluarganya. Keren. Istri saya itu bersyukur banget tuh. Saya punya istri sehari baca sholawat minimal 15.000 kali setiap hari. Setiap hari 15.000 kali. Gak usah panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu 1000 kali kalau dibaca Bu, gak sampai 10 menit. Ibu-ibu punya rumah, di rumah ada anaknya kecil seperti itu. Tidur pegang kepalanya sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleha. Al-Fatihah mandi. Pak Lurah begitu punya istri cangkemnya cerewet, turu cekel cangkem gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugu-mugu bujuni nyong ora cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambahi Pak Tri Yasin dan tahlilnya. Cangkem itu kupur itu. Sudah jam 5:30. Saya harus pindah lokasi. Kan harus pindah. Ya itu sana aja. Oh, belum dibayar tahu nih. Di boleh sini. Berapa? Nah? Berapa? 100. Ya, makasih. Kenapa ya Mama? Minggir ya, kata on the gas aja. Itu enggak. Udah situ aja.
Pan. Umurnya berapa? 4 tidak. Kuat tua temen. Alhamdulillah. Siapa yang makan tahunya? Mudah-mudahan pulang langsung matang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna lan sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjibna biha an bukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjibna biha an bukhrana. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sih banyak. Kepada